idhuma fil ghari, ketika mereka berdua berada di dalam gua, idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan. La tahzan inilah yang menginspirasi Dr. Aid Al-Qarni menulis buku Don't Be Sad, jangan sedih. Karena penyakit orang yang paling mengerikan di dunia ini adalah sedih. Apa beda sedih sama takut? Sedih terhadap kegagalan masa lalu, takut, khawatir, cemas terhadap apa yang akan terjadi di masa akan datang. Semua penyakit fisik manusia sekarang ini berawal dari sedih dan takut. Penyakit psikologis. Saya tanya Pak Dokter jantung, Pak Dokter, kenapa orang tidak makan daging kambing, tidak makan kolesterol, tidak minum minuman yang berbahaya bagi kesehatan, tapi kenapa gula darahnya naik, jantungnya naik? Apa kata Pak Dokter? Terlalu cemas menghadapi hidup, naik asam lambung, terlalu takut menghadapi hidup. Oh, kalau begitu Ustaz Somad tak ada takutnya lagi. Sedangkan Abu Bakar Siddiq yang sudah 13 tahun belajar kepada Nabi Muhammad SAW, langsung talakti ke Nabi saja masih ada rasa takutnya. Makanya kata Nabi waktu di dalam Jabal Sur itu, malam hijrah itu, apa kata Nabi? Ma dhannuka bisnaini fallahu sadisuhuma. Kalau kau sangka Abu Bakar kita di gua ini cuman berdua saja antara kau dan aku, fallahu salisuhuma, maka ada Allah bersama kita. Jadi yang menghilangkan rasa takut, cemas, sedih, ngeri, khawatir itu adalah merasakan kebersamaan bersama dengan Allah. Cuman beda antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa. Kalau kita tengok bunyi kalimatnya, Nabi Muhammad ketika menasehati Abu Bakar, aku takut ya Rasulullah, bagaimana kalau mereka menangkap kita di Jabal Sur ini? Kata Nabi, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Tapi Nabi Musa tidak begitu. Nabi Musa berkata, inna ma'iya rabbi sayahdi, Allah bersamaku. Nabi Muhammad mengatakan Allah bersama kita. Nabi Musa berkata Allah bersamaku. Kenapa beda? Karena sahabat Muhammad beda dengan sahabat Musa. Apalagi sahabat Uas. Sahabat Muhammad SAW adalah orang yang ketakutan. Orang yang ketakutan itu kita bangkitkan semangatnya. Sedangkan sahabat Musa bukan orang ketakutan, orang yang suka menakut-nakuti. Apa kata mereka? Di belakang Fir'aun mengejar, di depan Laut Merah akan menenggelamkan. Inna lamudrakun, tertangkaplah kita ini Musa, matilah kita ini Musa. Di mana kita mau berlindung? Di belakang ada pasukan Fir'aun serta Haman. Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khati'in. Ini sedang mengejar kita. Di depan kita pula Laut Merah, tenggelamlah kita. Kalla, tidak. Inna ma'iyya, bersamaku ada Allah. Jadi kita lihat teman kita ini, kalau dia ketakutan, pucat, kita katakan jangan kau takut, Allah bersama kita. Tapi kalau dia cuman awas Ustaz, ini Ustaz udah dilaporkan ke Mabes nih Ustaz. Kalla, inna ma'iyya, bersamaku ada Allah, bersama kau tidak. Jadi teman ini terbagi dua. Ada teman yang cemas, ada yang teman mencemas-cemaskan kita. Bapak kalau sakit, jangan ceritakan sakit bapak ke semua teman, karena tak semua teman bapak ikut susah dengan kesakitan bapak. 80% ikut senang. Untuk teman yang ikut susah dengan kita, kita katakan innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Sekarang orang menceritakan semua kesusahan, kesulitan, penyakitnya, tak dia lihat klasifikasi teman-teman ini semuanya. Kenapa? Bahkan teman banyak yang dia tidak jumpa, tidak melihat. Di mana itu? Teman Facebook, teman Instagram, teman YouTube. Oleh sebab itu maka, oh kalau begitu kita pilih-pilih teman. Tidak.
Nabi Muhammad SAW ada ring satu. Makanya ada al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah. Di antara yang 10 itu ada lagi mengerucut lagi menjadi 4. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Makanya sahabat itu ada namanya tabaqatus sahabah, level-level sahabat. Sahabat yang masuk Islam generasi awal tidak sama dengan sahabat yang masuk Islam setelah Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Karena setelah pembebasan kota Makkah itulah kualitas yang terakhir. Karena itu tidak ada kesulitan lagi. Oleh sebab itu maka kita pun dalam perjalanan hidup kita, teman kita ini macam-macam. Tapi insya Allah kita yang berada semua di masjid ini berteman di dunia, bertetangga di surga, insya Allah. Saya yakin dan percaya dalam perjalanan Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, macam-macam teman sahabat dijumpai, tapi banyak orang yang dalam Quran itu disebutkan sifatnya begini, in tamsaskum hasanatun tasuhum, kalau kamu dapat nikmat mereka susah hati, wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha, tapi kalau kamu dapat musibah mereka senangnya bukan main. Itu banyak sekali itu. Kalaupun dia meneteskan air mata buaya, pura-pura susah aja dia, tapi dalam hati yang paling dalam, matilah kau. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau begitu tak perlu lagi kita berteman bersahabat. Enggak bisa. Orang selevel Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja mau bersahabat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ketika turun ayat itu, Nabi dari Jabal Nur Gua Hira itu turun bersahabat atau bersemedi saja sendirian? Turun bersahabat. Kurang hebat apa lagi Nabi Musa alaihissalam? Tongkatnya dia pukulkan, famfajarat min husnata asyrata aina, memancar 12 mata air. Dipukulkan tongkatnya, fa idza hiya hayyatun tas'a, berubah menjadi ular besar yang memakan tongkat-tongkat sihir Fir'aun. Tapi ketika dia berdakwah, dia tetap bersahabat. Tetap bersahabat. Nabi Musa alaihissalam berdakwah tetap dengan sahabat. Doa Nabi Musa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli, berilah aku seorang sahabat, seorang kawan, seorang penolong, Haruna akhi, Nabi Harun saudaraku. Jadi kalau ada orang hari ini petantang-petenteng, one man show, saya bukan, karena dakwah ini tak bisa, dia mesti bersahabat. Jadi saya alhamdulillah diberikan Allah SWT sahabat-sahabat yang melancarkan dakwah di Jakarta ini. Mudah-mudahan mereka diberikan istiqomah, panjang umur, sehat walafiat. Sekarang kita beralih kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu yubri'ul akmaha wal abrasa, menyembuhkan orang lumpuh, orang buta, orang kena penyakit kusta, wa yuhyil mauta, menghidupkan orang mati, biiznillah, dengan izin Allah, karena dia bukan Allah, bukan anak Allah. Maka di situ disebut biiznillah, dengan izin Allah. Tapi ketika dia mau menegakkan agama ini tidak sendirian. Wa idh qala Isa ibn Maryam lil hawariyin, ingatlah ketika Isa berkata kepada Hawariyun, man ansari ilallah, siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah? Qalal hawariyun, Hawariyun berkata, nahnu ansarullah, kami yang akan menolong engkau menegakkan agama Allah. Hawari artinya penolongku. Bagus, Bapak Ibu mau kasih anak hawari, penolongku. Mudah-mudahan dia menolong kita dari azab kubur, karena didoakannya, dikirimkannya Al-Fatihah, surat Yasin, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Hawari, kalau banyak hawariyun.
Kami yang akan menolong wahai Isa. Musa tetap perlu ditolong orang lain. Isa tetap perlu. Bagaimana dengan Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Mereka yang dulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan mereka yang mengikutinya dengan perbuatan baik. Mereka itu kata Allah, radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah kalau mau Nabi Muhammad itu sendiri aja bisa. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Selesai. Oleh sebab itu dakwah ini mesti bersama. Itu bisa kita lihat pelajaran dari hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sendirian. Cukup malaikat Jibril. Tapi dalam perjalanan hijrah yang cuma 500 km banyak sekali. Allah mau menunjukkan sebetulnya hijrah itu tidak pakai sahabat bisa. Aku maha kuasa, aku kasih Burak Jibril terbang kun payakun sampai ke Madinah, selesai. Tapi Allah mau menunjukkan di situ ada pelajaran hijrah. Ada yang tidur di tempat tidur Nabi Sayyidina Ali. Ada yang menemani di Jabal Sur Abu Bakar. Ada yang ngantar makanan Asma. Ada yang bawa berita diupdate terus Abdullah. Ada yang pura-pura mengembala kambing di bawah, jaga-jaga, mana tahu nanti musuh naik ke atas, Amir bin Fuhairah. Ada yang jadi guide penunjuk jalan, Ibnu Uraiqid. Itulah yang disebut orang sekarang sebagai job description, pembagian kerja. Yang betul itu pembagian kerja, bukan pembagian bolu. Pas nggak dapat ngamuk. Bagian kerja. Jadi jangan salahkan orang. Apa itu? Ustadz kok nggak ceramah? Ustadz malah sibuk di parlemen, bagi-bagi tugas. Yang satu tugasnya menggolkan undang-undang yang berbasis syariah Islam di parlemen. Yang satu tugasnya khutbah, ceramah, tabligh akbar. Ustadz Somad tidak tertarik pada politik. Itu kami udah bagi-bagi tugas. Ada back, ada kiper, ada striker. Saya bagian penyerangnya di ujung. Makanya saya banyak dibully. Kalau tak tahan mundur. Dan pemain ini tidak boleh ngamuk antar pemain. Ini si kiper mesti tahu bahwa dia kiper memang tak perlu dia lari-lari kemana-mana. Yang penting gawang itu aja kau jaga. Dari tiang ini ke tiang ini aja. Dan kiper tidak perlu pula marah kepada striker. Kau dari depan aja gantianlah sekali-sekali. Enggak. Di situ. Dan striker pun tak perlu pula marah dia kepada kiper. Kau enak kali ya. Aku dari tadi lari-lari. Enggak. Karena kita udah tahu bagi-bagi tugas. Yang susah ini kita sama orang yang tak tahu dia posisinya di mana. Kadang-kadang jadi wasit. Kadang-kadang jadi ini yang payah. Nggak tahu dia aturan. Kalau kita sudah sama-sama bagi tugas aturan, ada orang tidak ceramah, tidak di parlemen, tidak khutbah, tidak kultum, tapi dia support dakwah dengan apa? Dengan transfernya. Itu Pak Ustadz ada tanah 5 hektar untuk pondok tahfiz. Tak perlu dia ceramah. Sekarang banyak semua mau ceramah. Sampai RT RW pun mau ceramah juga. Mohon maaf Pak RT RW kalau hadir. Dakwah itu bukan cuman mimbar mikrofon. Sekarang kalau disebut dakwah, bayangan orang mimbar, meja, mikrofon. Ini bagian dari dakwah. Ada bupati yang nggak pernah berdakwah. Bupati tidak pernah ceramah, tapi jangan sangka dia tidak berdakwah. Dia sedang berdakwah dengan tanda tangannya. Seluruh pegawai Pemda, Pemko, Pemkot, Pemprov bayar zakat potong atas. Selesai.
pakailah dengan kekuasaan menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka dipahami ini dengan baik sesuai dengan perjalanan hijrah. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq, la tahzan, jangan kau cemas, jangan kau takut, jangan kau khawatir, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Setelah tenang hati Abu Bakar, walladzi anzalas sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan itu ke dalam hati. Siapkan cawannya, siapkan gelasnya, ketenangan itu akan turun ke dalam. Ketenangan itu bukan punya kita. Pak Ustadz, itu ada tetangga saya nggak sholat, nggak puasa, nggak ngaji, nggak ke masjid, kok tenang aja dia? Rupanya pakai sabu. Itu juga ketenangan, tapi ketenangan palsu. Ada kawan saya, Pak Ustadz, di kantor nggak sholat, nggak puasa, nggak zikir, tenang aja dia, berkawan sama hantu, pakai jimat, pakai benda-benda keramat. Bukan ketenangan itu yang kita mau. Kita mau ketenangan, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan selalu merasa dekat dengan Allah, maka hati menjadi tenang. Dekat dengan pejabat aja banyak orang tenang. Kau gimana masalah urusan ini? Udah selesai sama Bapak. Masa dekat dengan Allah tak tenang? Oleh sebab itu, ketenangan itu bukan di mata, ketenangan itu bukan di lidah, ketenangan itu bukan di tangan. Ketenangan itu letaknya di hati. Kalau sudah dia merasuk ke dalam hati, tinggal di dalam penjara yang gelap, tapi jiwanya terbang sejauh mata memandang. Siapa dia? Haji Abdul Malik Karim Amrullah, 4 tahun dalam penjara, bisa menulis tafsir Al-Azhar. Sampai hari ini masih keluar cetak edisi Lux, edisi baru. Dalam penjara, sakit, tertekan, dikriminalisasi oleh rezim, sempit, tapi jiwanya tenang, terbang dia menulis tafsir. Bisa pula orang yang hidup di alam yang tenang, apapun tak bisa ditulisnya, sempit otaknya. Itu menunjukkan bahwa jeruji besi tidak bisa mengkerangkeng pemikiran orang. Tapi lapangnya dunia bisa terasa sempit. Kenapa? Sempit itu bukan di mata, sempit itu adanya di dalam hati manusia. Makanya kita disuruh pagi-pagi itu kita katakan, alam nasrah laka sadrak. Pak Ustadz, sempit sekali dada saya ini, Pak Ustadz, sempit rasanya dunia ini, Pak Ustadz. Kalau orang sudah melihat dunia ini sempit sejengkal, naik ke apartemen lantai 100, lantai bawah itu nampak macam dekat, terjun, pluk, pecah kepala, mati. Kalau orang sudah melihat dunia ini sempit sejengkal, racun tikus macam teh es, memanggil-manggil dia. Kalau orang sudah melihat dunia ini sempit sejengkal, maka tali ayunan anaknya melambai macam tangan bidadari, ikatkan ke leher, mati, bunuh diri. Angka bunuh diri terbesar di dunia bukan di Afrika, negara miskin, bukan di Indonesia. Angka bunuh diri terbesar di Amerika, Eropa, Jepang. Orang Jepang tuh tak bisa dia lama-lama pikir, susah sikit ambil samurai harakiri, mati. Orang kita nyantai aja, udah ditangkap pakai baju tahanan, sempat foto. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka dalam hijrah itu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil luar biasa. Jangan panik, karena ketika panik buntu pikiran, tak tahu apa langkah-langkah. Beda Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa. Nabi Musa minta, Rabbi syrah li sadri, lapangkan hatiku, lapangkan dadaku, lapangkan jiwaku. Kalau Nabi Muhammad tak minta dikasih Allah. Alam nasyrah laka sadrak, sudah kulapangkan dadamu. Saya dua-dua saya pakai. Kalau saya ceramah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Tapi ada juga jamaah yang komplain, Ustadz tuh baca doa Nabi Musa, memangnya kami ini Fir'aun gitu. Bukan begitu. Saya mau minta kepada Allah, level saya belum sampai ke Nabi Muhammad SAW lagi.
Tapi tetap juga dalam solat, luar solat saya baca alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak, yang selama ini membebani pundakmu. Sulit, mudah, 2 kali diulang Allah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra.